Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai memori. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi memori itu sendiri, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Syahid Al-Baghdadi. Dan untuk materi kedua, yaitu mengenai apa saja fungsi memori di dalam psikologi, akan dijelaskan oleh saudari Talim Salsabila. Dan selanjutnya materi ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis memori, akan dijelaskan oleh saudara Sultan Muhammad Fatur Rahman. Dan materi terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab lupa, akan dijelaskan oleh saudara Surya Maulana Yusuf. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari memori, akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Syahid Al-Baghdadi. Nah, memori menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran akan masa lampau yang hidup kembali. Memori ini bisa berupa ingatan ataupun catatan yang berisi penjelasan, ataupun bisa juga seperti keterangan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu memori dalam lingkup psikologi. Baiklah, ingatan merupakan sesuatu yang pernah dialami semua manusia, namun tidak mudah untuk dijelaskan, didefinisikan atau dipahami. Manusia dapat mengingat beberapa pengalaman masa kecil selama puluhan tahun di lain waktu. Mereka kesulitan mengingat nomor telepon hanya beberapa detik setelah membacanya. Pelajaran ini akan menjelaskan cara kerja memori, 3 jenis memori dan 3 tahapannya. Namun, pertama-tama mari kita definisikan istilah memori. Menurut sebagian besar psikologi, memori didefinisikan sebagai kemampuan organisme untuk memperoleh, menyimpan, mempertahankan, dan akhirnya mengambil informasi. Bagi manusia, ingatan jangka pendek bertahan antara 18 sampai 30 detik, sedangkan ingatan jangka panjang bisa bertahan puluhan tahun. Mungkin itu saja pengertian memori. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi memori dalam psikologi. Fungsi memori dalam psikologi mencakup 3 aspek penting dari pemrosesan informasi, yakni encoding, menyimpan, dan mengambil informasi. Apa sih encoding itu? Encoding adalah tindakan memasukkan informasi ke dalam sistem memori melalui pemrosesan otomatis atau usaha. Sementara penyimpanan yang dimaksud adalah penyimpanan informasi dan pengambilan adalah tindakan mengeluarkan informasi dari penyimpanan dan ke dalam kesadaran melalui ingatan, pengenalan, dan pembelajaran ulang. Kita mendapatkan informasi ke dalam otak melalui proses yang disebut encoding, yang merupakan input informasi ke dalam sistem memori. Begitu kita menerima informasi sensorik dari lingkungan, otak melabelinya atau mengkodekannya. Otak akan mengatur informasi dengan informasi serupa lainnya dan menghubungkan konsep baru dengan konsep yang ada. Pengkodean informasi terjadi melalui pemrosesan otomatis dan pemrosesan yang mudah. Jika seseorang bertanya kepada Anda, yang Anda makan untuk makan siang hari ini, kemungkinan besar Anda akan mengingat informasi ini dengan mudah. Dikenal sebagai pemrosesan otomatis atau pengkodean detail seperti waktu, ruang, frekuensi, dan arti kata. Pemrosesan otomatis biasanya dilakukan tanpa kesadaran. Ketika informasi masuk ke dalam sistem memori dari input sensorik, informasi itu perlu diubah menjadi bentuk yang dapat diatasi oleh sistem sehingga dapat disimpan. Misalnya, sebuah kata yang terlihat dalam sebuah buku dapat disimpan jika diubah menjadi suara, yaitu pemrosesan semantik. Ada 3 cara utama di mana informasi dapat dikodekan atau diubah, yaitu yang pertama visual atau gambar, yang kedua akustik atau suara, dan yang ketiga semantik atau makna.
Nih, misalnya, bagaimana sih cara mengingat nomor telepon yang Anda cari di sebuah buku telepon? Jika Anda dapat melihatnya, maka Anda menggunakan pengkodean visual. Tetapi, jika Anda mengulanginya, maka Anda menggunakan pengkodean akustik atau dengan suara. Yang kedua yaitu adalah penyimpanan. Setelah informasi dikodekan, langkah selanjutnya adalah menyimpannya. Otak mengambil informasi yang dikodekan dan menyimpannya di tempat penyimpanan. Penyimpanan adalah pembuatan catatan informasi yang permanen agar memori masuk ke penyimpanan, yaitu memori jangka panjang. Ia harus melewati 3 tahap berbeda. Yang pertama, memori sensorik, memori jangka pendek, dan akhirnya memori jangka panjang. Tahapan ini pertama kali dikemukakan oleh Richard Atkinson dan Richard Shifrin 1968. Model memori manusia mereka yang disebut dengan Atkinson-Shifrin didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memproses ingatan dengan cara yang sama seperti komputer memproses informasinya. Nah, menurut model memori Atkinson-Shifrin, informasi melewati 3 tahap berbeda untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Namun, Atkinson-Shifrin hanyalah salah satu model memori. Model lainnya seperti Baddeley dan Hitch pada 1974 mengusulkan model D. Memori jangka pendek itu sendiri memiliki bentuk yang berbeda. Dalam model ini menyimpan memori dalam memori jangka pendek seperti membuka berbagai file di komputer dan menambahkan informasi. Jenis memori jangka pendek atau komputer tergantung pada jenis informasi yang diterima. Ada memori dalam bentuk visual, spasial, serta memori materi, lisan atau tertulis. Dan mereka menyimpan dalam 3 sistem jangka pendek, sketsa, visio-spasial, Batter episodik, dan loop fonologis. Nah, yang ketiga dapat dilihat ya teman-teman, yaitu pengambilan. Setelah bekerja keras untuk menyandikan atau melalui pemrosesan yang mudah dan menyimpan beberapa informasi penting, bagaimana Anda mendapatkan kembali informasi itu dari penyimpanan? Bagaimana Anda mendapatkan kembali informasi itu dari penyimpanan? Bagaimana Anda mendapatkan kembali informasi itu dari penyimpanan saat membutuhkannya? Tindakan mendapatkan informasi atau penyimpanan memori dan kembali ke kesadaran dikenal sebagai pengambilan. Proses ini mirip dengan menemukan dan membuka file yang sebelumnya Anda simpan di hard drive komputer ya teman-teman. Kemampuan manusia untuk mengingat informasi dari memori jangka panjang sangat penting untuk fungsi sehari-hari. Anda harus dapat mengambil informasi dan ingatan untuk melakukan segalanya, mulai dari mengetahui cara menyikat rambut dan gigi, mengemudi ke tempat kerja, hingga mengetahui cara melakukan pekerjaan, begitu sampai di kantor. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis memori dalam psikologi. Memori dalam psikologi dibagi menjadi 5, yaitu memori sensori, memori jangka pendek, memori jangka panjang, memori autobiografis, dan memori perspektif. Untuk pengertiannya, yang pertama yaitu memori sensori atau sensori memori. Memori sensori merupakan tahap awal dari proses memori, di mana informasi sensoris dari lingkungan disimpan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Misalnya, memori ikonik atau visual dan memori echoic atau auditif adalah 2 subtipe utama dari memori sensori. Yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory atau working memory. Memori jangka pendek adalah kapasitas memori yang terbatas dan sementara yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam waktu singkat. Biasanya dalam rentang waktu sekitar 15-30 detik. Working memory sejenis dari memori jangka pendek melibatkan pengolahan aktif informasi untuk tugas-tugas kognitif seperti pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Informasi yang telah disimpan di memori jangka panjang dapat diakses dan dibolehkan untuk digunakan pada saat mendatang. Memori jangka panjang dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu memori episodik,
memori semantik, dan memori prosedural. Memori episodik yaitu memori tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau pengalaman hidup yang telah dialami oleh individu. Contohnya adalah ingatan tentang pernikahan seseorang atau liburan yang menyenangkan. Yang kedua, memori semantik yaitu pengetahuan umum atau fakta-fakta yang dipelajari dan disimpan dalam memori. Contohnya adalah pengetahuan tentang bahasa, matematika, atau fakta-fakta sejarah. Yang ketiga adalah memori prosedural, yaitu memori tentang keterampilan motorik atau prosedur-prosedur yang telah dipelajari dan diinternalisasi, seperti cara mengendarai sepeda atau bermain piano. Memori ini seringkali tidak memerlukan kesadaran yang aktif untuk diakses. Lanjut untuk jenis memori yang keempat, yaitu memori autobiografis. Merupakan subjenis dari memori episodik yang melibatkan ingatan tentang pengalaman-pengalaman pribadi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Memori ini membentuk identitas individu dan memberikan konteks bagi pengalaman hidup. Dan yang terakhir, memori perspektif. Ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan menyimpan informasi untuk tujuan-tujuan di masa depan, seperti janji atau tugas yang harus dilakukan. Memori perspektif membantu seseorang untuk mengatur dan mengelola kegiatan di masa mendatang. Setiap jenis memori ini memiliki karakteristik, proses, dan mekanisme yang berbeda. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 5 membahas materi yang berjudul memori yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Langsung saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab lupa atau faktor-faktor hilangnya ingatan memori. Baik, ada saatnya memori tidak berfungsi atau lupa atau hilang ingatan atau tidak tahu apa yang telah kita hafalkan sebelumnya. Terkadang lupa merupakan mekanisme kejiwaan untuk menghadapi kehidupan yang berlangsung hari demi hari. Akan tetapi, jika kita telusuri, ada beberapa penyebab orang menjadi lupa atau hilang ingatan. Yang pertama, merosot ingatan karena tidak terpakai, atau hilangnya akal karena hilangnya ingatan karena tidak terpakai. Ada asumsi yang sudah lama yang mengatakan bahwa belajar meninggalkan jejaknya dalam ingatan atau dalam otak berupa perubahan fisik yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di dalam ingatannya. Dengan berlakunya waktu demi waktu, proses demi proses yang berlaku dalam otak mengakibatkan jejak-jejak yang telah kita hafalkan, yang telah kita ingat makin terkikis, yang menyebabkan mundurnya daya mengingat dalam otak kita atau dalam pikiran kita. Terus, yang kedua, gangguan. Karena mempelajari hal yang baru menyebabkan ingatan yang lama atau pikiran yang telah ada dalam otak kita menjadi mulai hilang karena kita mempelajari hal yang baru di dalam ingatan kita. Seperti yang terjadi oleh dosen komunikasi yang dimana dia sebelumnya menghafalkan banyak terminologi, banyak istilah-istilah, tapi ketika dia menghafalkan nama mahasiswa barunya, dia mulai lupa terhadap istilah-istilah dan terminologi yang ada dalam dirinya. Maka dari itu dia berusaha untuk menghafal nama mahasiswanya, tapi juga dia berusaha untuk menghafal istilah-istilah dan terminologi yang telah dia ingat. Jadi di situ bisa menjadi gangguan dalam otaknya. Jadi dalam kehidupan kita juga bisa, tapi diusahakan dibagi agar seimbang. Nah, terus yang ketiga, ada yang namanya represi. Apa itu represi? Represi adalah pengalaman masa lalu yang sengaja ditekan dengan kuat agar tidak timbul dan tidak ingat dalam kehidupan sekarang. Jadi misalnya dulu dia memiliki rasa bersalah atau perbuatan yang sangat menyesal. Dia tidak ingin mengingatnya di masa yang sekarang. Karena kalau dia mengingat di kehidupan yang sekarang atau di kehidupan yang dia telah jalani sekarang ini, dia merasa menjadi cemas, merasa takut, dan dia kayak tidak dihargai oleh dirinya sendiri. Seperti misalnya pelaku pembunuhan yang membunuh seseorang yang diketahui dia dan hanya Allah saja. Nah, kalau dia mengingat pembunuhan itu,
dia berasumsi dia ingin meminta maaf dan menyesal. Tapi kepada siapa dia harus meminta maaf? Karena orangnya saja sudah dibunuh. Begitu. Nah, terus yang keempat, ada yang namanya penyaringan. Jadi, penyaringan ini seperti gambaran tentang proses ingatan yang telah disusun di dalam otak kita. Jadi, ketika kita menerima sesuatu yang baru, akan ditaruh dalam memori jangka pendek di dalam ingatan kita, akan disaring oleh otak mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kita mengulang-ulangnya, kalau kita menghafalnya terus, akan disimpan oleh otak dalam memori jangka panjang. Jadi ketika kita ingin mengulangnya, kita ingat, kita tahu apa yang harus kita keluarkan. Terus yang terakhir, yang kelima, amnesia. Nah, amnesia ini adalah penyakit lupa ingatan yang terjadi karena penyakit yang terjadi karena kekurangan sel darah merah. Jadi menyebabkan kita lupa akan apa yang telah kita ingat. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.